Hello everybody. Kali ini Septia akan menjelaskan materi statistika tentang simpangan baku atau deviasi standar. Selamat menyaksikan ya. Oke everybody. Sebelum kita bahas tentang soal-soal, kita harus tahu dulu apa itu deviasi standar atau simpangan baku. Oke, di sini saya buat seperti peta konsep ya. Jadi, deviasi standar itu adalah akar kuadrat varians, ukuran sebaran statistik, bilangan yang tak negatif, mengukur bagaimana nilai-nilai data terdapat tersebar. Dan deviasi standar itu adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata, serta memiliki satuan yang sama dengan data. Jadi dia tuh punya satuan yang sama dengan datanya. Oke, kita lanjut ke istilah simpangan baku atau deviasi standar. Istilah simpangan baku atau deviasi standar ini teman-teman tahu gak diperkenalkan oleh siapa? Ya, diperkenalkan oleh Carl Pearson dalam bukunya yang berjudul On the Dissection of Asymmetrical Frequency Curves pada tahun berapa? Yaitu pada tahun 1894. Oke teman-teman, jadi rumus simpangan baku atau deviasi standar itu ada dua ya. Yang pertama simpangan baku populasi, disimbolkan dengan sigma. Simbol seperti ini dinamakan sigma. Rumusnya itu akar 1 per N, sigma I sama dengan 1 pangkat N, dalam kurung XI dikurang X rata-rata. Lambang ini adalah rata-rata dari sampel, dikuadratkan. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua yaitu simpangan baku sampel. Yang tadi populasi, yang sekarang sampel. Rumusnya itu S, sampel, sama dengan akar 1 per N dikurang 1. Sigma I sama dengan 1 pangkat N dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2. Di mana XI, X2, X3 sampai Xn adalah nilai data dari sampel. Oke teman-teman, daripada kita pusing mikirin rumus, pengertian, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, check it out. Ini saya akan mencontohkan data tunggal dulu ya. Nah, di sini ada soal 5, 9, 7, 6, 7, 8, 12, 10. Mengapa di sini sudah saya beri tanda N sama dengan 8? Karena ini nantinya ada di rumus ini. Nah, ini adalah rumus sampel. Nah, rumus sampel. Pertama-tama yang harus kita cari adalah nilai rata-ratanya. Ingat, lambang ini adalah lambang rata-rata. Sigma XI per N. XI di sini sudah berjumlah dari angka 5 sampai 10. N-nya adalah 8. Nah, teman-teman coba hitung. 5 tambah 9 sampai 10 itu jumlahnya 64. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Oke, setelah dapat ya nilai rata-ratanya, kita masukkan ke rumus yang di atas sini. Rumus yang di atas sini. Sigma X dikurang X rata-rata pangkat 2 sama dengan, kita masukkan angka-angka yang di sini tadi. Dimulai dari angka 5 sampai angka angka 10. Terus kalian kurangkan X rata-ratanya. Nilai X rata-ratanya adalah 8. Lalu kalian pangkatkan 2. 5 kurang 8 hasilnya 3. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Oke. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Jumlahkan hasilnya 36. Kita masukkan nilai ke dalam rumus tadi. Rumusnya sudah dapat yang ini. Sudah dapat yang ini tadi. Hasilnya 36. 36 dibagi N. N di sini berapa tadi? 8. 36 per 8. Jika sama-sama bisa dibagi 2, hasilnya 18 per 4. 18 per 4 bisa gak disederhanakan lagi? Bisa. Hasilnya 3 per 2 akar 2. Itulah contoh soal yang pertama. Tentukan simpangan baku dari data tunggal.
selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari data kelompok. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan simpangan baku dari data kelompok. Oke, sekarang tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Perhatikan soalnya di sini sudah ada nilai dari 63 sampai 92 dengan frekuensi 2 sampai 1. Nah, ingat rumusnya tadi, rumus sampel. Yang pertama-tama harus kita cari adalah nilai rata-rata. Tapi di sini tidak ada nilai rata-rata. Bagaimana caranya? Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari titik tengah atau biasanya dilambangkan dengan XI. Oke. Geser sedikit. Oke. XI, lambang titik tengah adalah XI. Bagaimana cara mendapatkan nilai 7? Saya akan contohkan satu soal. Jadi untuk mencari nilai titik tengah itu, kalian tambahkan 63 ditambah 67, hasilnya 130. 130 kalian bagi 2. Nah, soal yang ke bawah ini juga, kalian bagi 2. Setelah kalian tambahkan, kalian bagi 2. 130 dibagi 2, hasilnya berapa? Oke, 65. Setelah dapat nilainya, nah, sudah dapatkan kalian nilai XI-nya. Sekarang kalian tentukan jumlah N-nya. N-nya itu dari frekuensi. 2 sampai 1 ini setelah dijumlahkan hasilnya 20. Lanjut, kalian bagaimana lagi caranya untuk menentukan X rata-rata? Kalian di sini punya 2 kotak, yaitu F dan XI. Kalian buat kotak satu lagi seperti ini. Oke, FI dikali XI, berarti nilai ini kalian kalikan. 2 kali 65 berapa hasilnya? 130. Nah, setelah kalian dapat hasilnya, yang ke bawah juga, 3 kali 70, 210 sampai ke bawahnya, kalian jumlahkan. Jumlahnya hasilnya 1540. Nah, sudah terpenuhi semua kan dari rumus tadi? Sigma FI dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Sekarang, kita mencari nilai rata-ratanya. Mencari nilai rata-ratanya dengan membagi hasil tadi. FI dikali XI per FI. FI dikali XI tadi hasilnya berapa? 1540 dibagi FI. Jumlah frekuensi tadi 20. Hasilnya berapa? Kita tulis di sini. Susah. 77. Jadi hasilnya itu berapa? 77. Setelah itu bagaimana? Di sini sudah ada kelanjutan ya. Kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut buat kotak satu lagi. Oke, buat kotak satu lagi. XI dikurang X rata-rata. XI di sini, kotak yang kedua. Fokus pada kotak yang kedua. Nah, XI. Nilai XI di sini mulai dari 70 sampai 90 kalian tulis. Terus kalian kurangi dengan X rata-rata. X rata-rata di sini hasilnya berapa tadi? 77. Kalian kurangi saja 70 kurang 77 min 7. Nah, yang di sini akan saya contohkan. 1. Di sini hasilnya XI-nya adalah 65. 65 dikurang 77. Berapa hasilnya 65 kurang 77? Min, pastinya min kan? Karena lebih kecil di depannya. Min 12. Setelah dapat, kalian kurangi semua. Kalian buat kotak satu lagi. Oke, sudah habis. Ini kotak yang terakhir ya. Nah, kotak yang terakhir ini, kalian cukup fokus pada F dan nilai ini. Nah, ketutup. Nah, kalian cukup fokus pada FI. Jadi saya cari kertas yang lebih kecil. Oke, nah.
Kalian cukup fokus pada nilai ini saja ya. Kalian cukup fokus pada nilai ini. Oke. Kotak yang terakhir ini adalah FI dikali XI kurang rata-rata kita pangkatkan 2. Jadi yang kalian ambil itu dari nilai frekuensi dan nilai yang kotak ketiga. Kotak ketiga ini FI-nya, FI yang ke bawah ini saya contohkan. FI yang ini 2 dikali, gimana caranya dapat 49 sedangkan di sini 7? Ingat, dipangkatkan 2. Di sini 12, min 12. Min 12 dipangkatkan min 12, hasilnya pasti positif. Positif berapa? 144. Itu teman-teman caranya. Sama dengan berapa? 288. Nah, setelah dapat hasilnya, ya, frekuensi yang di depan sini kalian tulis. Terus hasil di sini. Nah, hasil di sini kalian pangkatkan 2. Terus kalian jumlahkan. Hasilnya 920. 920 ini akan diletakkan di mana? Akan diletakkan di sini. Nah, FI, XI dikurang X rata-rata pangkat 2. Hasil yang paling bawah. 920. Kita coret. 92 bagi 2, hasilnya 46. Akar 46. Oke, selesai sudah. Begitulah teman-teman caranya. Mudah kan? Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa lain kali waktu. Oke.